Hai semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Seperti video-videoku yang sebelumnya, video Draw With Me kali ini aku akan story time mengenai keputusanku untuk mengikuti passion sambil kita belajar bareng mengenai passion dari seorang Steve Jobs. Oke, sebelum kita mulai story time-nya, yuk bantu aku semangat terus untuk berkarya dengan klik tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, keputusanku dalam mengikuti passionku yaitu menjadi seorang artis merupakan proses yang panjang guys. Kalau diingat-ingat kembali, dari kecil aku tuh selalu konsisten untuk menggambar. Walaupun saat itu aku gak berpikir untuk menjadi seorang artis. Tapi yang ku tahu, aku sangat menikmati proses menggambar. Aku akan sangat merasa gembira ketika mencampur warna ataupun menggambar perempuan yang cantik. Bertahun-tahun aku denial akan passionku dalam menggambar. Aku pikir ya, menggambar hanya sekedar hobi aja. Tapi siapa sangka, menggambar sekarang adalah hal yang penting dalam hidupku. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidupku yang merupakan serangkaian kejadian di masa lalu ataupun orang-orang yang kutemui yang semuanya seakan-akan mengarahkanku untuk terus menggambar dan tetap ingat akan kecintaanku di masa kecil. Hingga di umurku yang ke-24 tahun, aku menyadari kalau menggambar adalah hal yang ingin kulakukan seumur hidup. Bukan berarti aku sudah menemukan passionku lantas aku dengan mudah menjalaninya. Tidak semudah itu, Ferguson. Aku diharuskan untuk menjalani hal-hal yang tidak aku sukai. Tapi anehnya, aku bersyukur karena dipertemukan dengan hal yang tidak kusukai itu. Loh, kenapa? Karena itu justru membuatku tambah yakin akan apa yang ingin aku lakukan dan apa yang ku mau dalam hidup. Hingga akhirnya aku bisa menjalani passionku itu dengan hati yang damai sekarang. Well, mungkin kalian pernah berpikir bahwa apakah kita harus mengikuti passion kita? Bagaimana jika kita gagal? Kenapa sih harus bersusah payah untuk mengikuti passion? Oh, pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang sudah bisa mencukupi hidup. Mungkin pertanyaan penuh kekhawatiran itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu aku tanyakan pada diri sendiri dan seringkali membuatku ragu dulu. Apa kalian pernah mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian ragu? Oh iya, belakangan aku suka banget cari tahu tentang pengalaman sukses orang-orang yang berpengaruh di dunia. Hingga akhirnya aku nemu satu yang menarik nih, yaitu dari kisah hidup Steve Jobs yang disampaikannya pada sebuah pidato pada acara wisuda di Stanford University. Pada pidatonya tersebut, Steve Jobs menceritakan 3 kisah dalam kehidupannya. Oke, aku akan ceritakan sedikit mengenai kisah tersebut dan kuharap kita bisa belajar dari kisah tersebut. Kisah yang pertama bercerita mengenai menghubungkan titik-titik. Di kisah ini, Steve Jobs menceritakan awal kisah hidupnya, yaitu ketika ia dilahirkan. Steve Jobs lahir dari seorang ibu muda, tidak menikah, dan lulusan akademi. Saat itu, ibunya sangat ingin Steve Jobs untuk diadopsi oleh keluarga dengan latar belakang sarjana, hingga akhirnya ditemukanlah sebuah keluarga yang ingin mengadopsinya dan sesuai kriteria, yaitu seorang pengacara dan istrinya. Namun sayangnya mereka berubah pikiran karena menginginkan anak perempuan. Hingga akhirnya Steve Jobs ingin diadopsi oleh sebuah keluarga, namun mereka tidak sesuai kriteria ibu kandung Steve. Karena pasangan suami istri ini mereka keduanya tidak tamat sekolah. Tentu saja ibu kandung Steve menolak, tapi pasangan tersebut bersikeras hingga mereka diizinkan untuk mengadopsi Steve Jobs dan berjanji akan mengkuliahkan Steve. Pasangan tersebut menepati janjinya. 17 tahun kemudian mereka mengkuliahkan Steve ke Reed College. Namun Steve tidak merasa bahwa kuliah itu penting, sehingga ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Tapi setelah memutuskan berhenti kuliah, bukan berarti Steve langsung keluar dari universitas. Ia malah konsisten memasuki kelas tipografi di universitas tersebut, yang terkenal akan kaligrafi terbaik di negaranya. Pada saat itu, Steve tidak berekspektasi apapun terhadap apa yang dilakukannya pada saat itu. Namun, karena saat itu Steve tidak tahu ingin melakukan apa, dan juga bermodalkan rasa ingin tahu dan intuisi, Steve memutuskan untuk mengikuti kelas tersebut. Hingga akhirnya 10 tahun kemudian dia menyadari betapa pentingnya mengikuti kelas kaligrafi dulu. Ketika akhirnya 10 tahun kemudian Steve merancang komputer pertama Macintosh dan menyadari manfaat dari kelas kaligrafi yang ditekuninya secara konsisten, yaitu mempermudahnya untuk menciptakan tipografi yang indah untuk komputer tersebut. Pada saat itu Steve Jobs menyadari bahwasanya kehidupan ini seperti menghubungkan titik-titik. Hanya saja kita tidak bisa menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lain tanpa melihat ke masa lalu.
Pada kisah pertama Steve Jobs ini, kita bisa belajar bahwa kita harus percaya suatu hari nanti titik-titik tersebut akan terhubung dan tak perlu memusingkan bagaimana caranya titik-titik tersebut bisa terhubung. Yakinlah pada dirimu dan fokuslah pada hal yang bisa kamu lakukan sekarang. Nah, kisah kedua yang diceritakan oleh Steve adalah mengenai cinta dan kehilangan. Kisah ini menceritakan bahwa Steve merasa beruntung karena telah menemukan apa yang dia cintai dalam hidup ketika berumur 20 tahun. Pada saat itu, Steve dan temannya Woz memulai perusahaan Apple di garasi rumah orang tuanya. Mereka bekerja keras selama 10 tahun hingga Apple berkembang menjadi perusahaan besar dengan 4.000 karyawan. Namun, ketika di umurnya yang ke-30 tahun, setelah setahun sebelumnya mereka merilis kreasi terbaik mereka yaitu Macintosh, Steve dipecat dari Apple. Ya, kalian gak salah denger guys. Steve dipecat dari perusahaannya sendiri. Perusahaan yang dari nol dia kembangkan karena adanya perbedaan visi antara Steve Jobs dan perusahaan. Tentu saja hal itu menghancurkan hati Steve Jobs. Bayangkan, hal yang sangat kalian cintai dalam hidup hilang gitu aja. Tapi ternyata passionnya terhadap apa yang dilakukannya lebih besar dari rasa hancur dan kecewanya. Steve kembali bangkit dan mencoba memulai dari awal lagi. Steve berpikir bahwa dirinya pernah ditolak, namun itu tidak mengubah rasa cintanya terhadap passionnya. Aku salut banget dengan Steve Jobs karena kejadian pemecatannya dari Apple justru bisa menjadi pembelajaran buatnya. Bukannya menyesali ataupun dendam karena dipecat, Steve justru merasa bahwa dipecatnya dia dari Apple merupakan hal yang terbaik yang terjadi dalam hidupnya. Steve justru merasa lebih santai memulai semuanya dari nol. Dia merasa menjadi pemula lagi justru menghilangkan beban sukses yang pernah diterimanya. Dan itu membuatnya merasa menjadi lebih kreatif. Selama 5 tahun, Steve menjalani perusahaan bernama Next dan Pixar. Pasti kalian udah tau lah ya, Pixar yang merupakan studio animasi paling sukses di dunia sekarang ini. Pada saat itu juga, Steve bertemu dengan wanita yang dicintainya, yang kemudian menjadi istrinya dan mereka membina keluarga yang bahagia. Anyway, nggak disangka-sangka ternyata Apple membeli Next dan itulah cara Steve kembali ke Apple. Steve juga berkata bahwa terkadang hidup akan mengejutkanmu. Bayangkan aja, jika saat itu Steve tidak dipecat dari perusahaannya sendiri, dia tidak akan mungkin membangun perusahaan keren lainnya seperti Next dan Pixar. Kejadian yang pahit yang terjadi dalam hidup terkadang kita butuhkan untuk mengeluarkan potensi yang lain dalam diri kita. Selain itu, keyakinan dan rasa cinta terhadap apa yang dilakukan juga merupakan hal penting yang akan membuat kita terus semangat untuk bergerak maju. Pada pidato ini, Steve menekankan untuk menemukan apa yang kita cintai dalam hidup untuk pekerjaan ataupun pasangan. Pekerjaanmu akan mengisi bagian besar dalam hidupmu, dan satu-satunya cara mencapai kepuasan hidup adalah percaya bahwa apa yang kamu lakukan adalah karya besar, dan satu-satunya cara untuk menciptakan karya besar adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu masih belum menemukannya, tetaplah mencari dan jangan pernah diam di satu tempat. Begitu kata hatimu berbicara dan kamu tahu bahwa kamu telah menemukannya, dan seperti hubungan yang luar biasa, segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seiring waktu berjalan. Tetaplah mencari sampai kamu menemukannya dan jangan pernah berhenti. Kisah ketiga yang diceritakan oleh Steve mengenai kematian. Ada kejadian dalam hidup Steve yang mendekatkannya dengan kematian. Steve pernah didiagnosa menderita kanker dan terdapat tumor pada pankreasnya. Selain itu, dokter juga menyatakan bahwa Steve hanya bisa bertahan hidup 3-6 bulan saja. Namun kejadian tersebut membuat Steve lebih memaknai hidupnya dan menjalani hidup hari ini seakan-akan dia mati besok. Selain itu, mindset tersebut juga diterapkan ketika akan membuat sebuah keputusan yang besar. Steve juga menyatakan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu dengan menjalani hidup orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain meruntuhkan keyakinanmu terhadap dirimu. Dan yang paling penting adalah miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi. Dan akhirnya pidato ditutup oleh kata-kata yang dikutip Steve dari sebuah majalah, yaitu tetaplah lapar dan tetaplah merasa bodoh. Oke, segitu dulu video kali ini ya. Menurut kalian, apakah sebaiknya dalam hidup kita harus mengikuti passion atau tidak? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!